Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasyifatul Alia. Di sini saya akan mengerjakan tugas individu pertemuan 9, yaitu tentang konsep dasar arsitektur dan framework pengembangan web. Nah, pada poin A di sini ada dua pertanyaan, yaitu jikalau Anda ditawarkan menjadi seorang developer atau programmer, Anda lebih tertarik menjadi front end atau back end atau justru milih full stack. Jelaskan alasan Anda. Nah, di sini saya memilih full stack karena dengan menjadi full stack, saya dapat menguasai baik bagian front end maupun back end. Hal ini membuat saya lebih fleksibel dalam mengembangkan aplikasi karena saya dapat menangani tampilan UI sekaligus logika sistem dan database. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 yaitu buatlah tabel perbedaan antara front end dan back end saja minimal 20 aspek perbedaan. Nah, di sini saya sudah membuat 20 perbedaan tentang front end dan back end. Yang pertama yaitu pengertian. Untuk front end, tampilan yang dilihat user. Kemudian back end, sistem di belakang layar. Kedua, aspek perbedaan fokus yaitu front end fokus pada UI UX, sedangkan back end pada logika aplikasi. Nah, bahasa yang digunakan untuk front end yaitu HTML, CSS, JavaScript, sedangkan back end PHP, Python, Java, dan lain-lain. Kemudian interaksi front end yaitu berinteraksi langsung dengan user, sedangkan back end tidak langsung berinteraksi dengan user. Kemudian outputnya untuk front end visual yaitu seperti web atau aplikasi, sedangkan back end data atau proses. Untuk tujuannya yaitu untuk front end user experience, sedangkan back end proses data. Kemudian tools yang digunakan untuk front end VS Code, Figma, sedangkan back end server database. Selanjutnya yaitu framework. Untuk front end yaitu menggunakan REST atau Vue. Kemudian back end menggunakan Laravel atau CI. Selanjutnya debugging. Untuk front end yaitu menggunakan browser. Kemudian back end menggunakan server. Untuk perbedaan data, front end yaitu menampilkan data, sedangkan back end mengolah data. Untuk akses, front end yaitu client side, sedangkan back end yaitu server side. Untuk keamanannya, untuk front end yaitu rendah, sedangkan back end tinggi. Untuk performa, front end bergantung pada UI, sedangkan back end bergantung pada server. Kemudian database. Untuk database, front end tidak langsung, sedangkan back end langsung. Kemudian untuk tampilan, back end yaitu menampilkan desain visual, sedangkan back end tidak ada tampilan. Selanjutnya user input. Untuk front end yaitu from input, sedangkan back end proses input. Kemudian untuk responsive, front end yaitu responsive, sedangkan back end tidak responsive. Kemudian hosting untuk front end yaitu browser, sedangkan back end server. Dan untuk perbedaan contoh yaitu untuk front end yaitu menggunakan button dan navbar, sedangkan back end menggunakan logik sistem. Nah, untuk framework back end di sini saya menggunakan Laravel karena Laravel menawarkan efisiensi dan keamanan tinggi melalui arsitektur model view controller atau MVC yang memisahkan logika data, proses, dan tampilan secara rapi.
Dengan fitur unggulan seperti Eloquent, ORM, dan Artisan CLI, pengembangan dapat mengolah database dan mengotomatiskan tugas teknik dengan perintah yang jauh lebih singkat dan mudah dipahami dibandingkan PHP standar. Selain itu, Laravel memberikan perlindungan bawaan terhadap ancaman siber seperti SQL injection dan CSRF, sehingga pengembangan bisa lebih fokus pada pengembangan fitur kreatif aplikasi tanpa mengkhawatirkan celah keamanan yang rumit. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah membuat from CRUD menggunakan Laravel, yaitu pertama buka CMD, kemudian ketikkan cd sampp htdoc alia Laravel. Nah, di sini saya sebelumnya sudah membuat folder untuk project ini, sehingga kita ketikkan ini untuk memanggil folder project kita. Kemudian enter. Untuk langkah kedua, yaitu buat database pada PHP MyAdmin, misalkan DB alia Laravel. Di sini saya juga sudah membuat DB alia Laravel ini. Kemudian langkah ketiga, kita buka VS Code, kemudian open folder alia Laravel, ini folder kita, kemudian buka file.env, kemudian kita ubah codingannya seperti ini. Nah, kita ubah menjadi seperti ini. Nah, untuk database ini seperti tadi nama database kita di PHP MyAdmin. Kemudian langkah ketiga yaitu jalankan perintah PHP artisan make -2 model box mdcmd untuk membuat atribut otomatis. Kemudian kembali ke VS Code, buka file database/migration migration. Nah, kita isi codingannya seperti ini, yaitu tujuannya untuk membuat atribut otomatis pada database yang tadi. Kemudian ketikkan PHP artisan migrate pada CMD. Kemudian langkah ketujuh yaitu buka file app http controller box controller.php app http box controller.php ini, kemudian ubah codingannya seperti ini. Yaitu langkah selanjutnya kita buka file routers web.php. Nah, di sini routers.web.php. Nah, ini kita ubah codingannya seperti ini juga. Kemudian langkah selanjutnya yaitu buka file resources view books index.blade.php. Nah, di sini. Ini juga kita masukkan codingan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu untuk menjalankan aplikasi, yaitu kita jalankan servernya dulu dengan mengetikkan
PHP Artisan Server Serve pada CMD. Kemudian enter. Tunggu sampai seperti ini. Kemudian kita terakhir buka browser dengan mengetikkan HTTP ini. Kita buka Chrome. Kita tunggu, maka akan tampil form yang telah kita buat. Misalkan ini kita masukkan judul buku. Misalkan Matahari. Kemudian nama penulis Alia. Tahun kita isi 2024. Kemudian klik simpan data. Maka data akan kesimpan ke sini. Kita coba edit. Misal namanya kita edit menjadi masih Fatul Alia. Maka di sini akan otomatis mengupdate namanya. Kita coba hapus. Dan datanya kehapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya. Nah, yang pertama di sini pada file.env yaitu ada DB connection, yaitu jenis database yang saya gunakan, yaitu menggunakan MySQL. Kemudian DB host dan port, yaitu lokasi database yang ada pada laptop saya. Kemudian DB database, yaitu ini nama database yang telah saya buat pada PHP MyAdmin. Kemudian pada file migration, nah pada file ini berfungsi sebagai cetak biru atau blueprint untuk membuat tabel secara otomatis di database tanpa harus kita memasukkan dari PHP MyAdmin. Kemudian pada codingan controller. Nah, pada file controller ini yaitu bagian dari aplikasi yang berfungsi sebagai otak atau pengatur lalu lintas data. Controller ini yang menghubungkan antara database model dengan tampilan view. Di dalam box controller ini ada 4 fungsi utama untuk mengolah data buku, yaitu ada function index, yaitu menampilkan data, function store, yaitu menambah data, kemudian function history, yaitu menghapus data, dan terakhir yaitu function update untuk mengupdate data. Kemudian pada file routers, ini berfungsi sebagai resepsionis atau pengatur jalan yang menentukan kemana pengunjung harus diarahkan berdasarkan alamat URL yang diketik.
Kemudian pada file view. Nah, pada file view ini adalah bagian yang dilihat langsung oleh pengguna di browser, yaitu menggunakan Tailwind CSS untuk mempercantik tampilan agar terlihat modern dan bersih, seperti desain dan layout, from tambah buku, tabel daftar buku, model edit pop-up yang tersembunyi, dan terakhir JavaScript. Nah, yang terakhir ciri khas yang dipunyai framework Laravel, yaitu Laravel punya asisten pribadi bernama Artisan, yaitu dengan kita cukup mengetikkan perintah di terminal untuk membuat kode otomatis, yaitu seperti PHP Artisan. Sekian video dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.